Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam memusnahkan barang yang menjadi milik negara atau BMMN hasil penindakan kepabeanan dan cukai periode tahun 2025 dengan total estimasi nilai mencapai 15,8 miliar rupiah. Pemusnahan sebanyak 136 ton barang ilegal ini dilakukan pada Rabu tanggal 5 November tahun 2025, sebagai wujud nyata komitmen BC Batam dalam menindaklanjuti penyelundupan yang merugikan negara. Potensi kerugian negara dari barang-barang yang dimusnahkan tersebut diperkirakan mencapai 12,4 miliar rupiah. Kepala Kantor Bea dan Cukai Batam, Zaki Firmansyah, menjelaskan bahwa BMMN yang dimusnahkan hari ini berasal dari berbagai hasil penindakan hingga periode Juli tahun 2025. Komoditas yang dimusnahkan sangat beragam, mulai dari barang kena cukai (BKC) hingga barang impor ilegal yang mengganggu industri dalam negeri. BMMN yang dimusnahkan tersebut, antara lain, barang kena cukai atau BKC, 13,8 juta batang hasil tembakau ilegal dan 3.834 botol serta 2.674 kaleng minuman mengandung etil alkohol (MMA) ilegal. Lalu pakaian bekas sebanyak 2.297 koli balpres. Kemudian barang elektronik dan lainnya yakni 201 unit handphone dan tablet, serta 1036 pieces perabotan rumah tangga. Termasuk barang berbahaya ilegal lainnya yakni senapan angin dan komponennya 61 pieces, makanan dan obat tidak layak edar 751 pieces serta oli dan produk kimia 491 pieces. Kegiatan pemusnahan ini dilaksanakan di dua lokasi, yakni di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Batam dan di PT Desa Air Kargo. Zaki Firmansyah menegaskan bahwa pemusnahan ini sejalan dengan peningkatan kinerja pengawasan Bea Cukai Batam dari hulu ke hilir. Upaya ini membuahkan hasil signifikan dalam menindak pelanggaran kepabeanan dan cukai. Data kinerja BC Batam menunjukkan peningkatan drastis per Januari hingga Oktober tahun 2025, yaitu Nota Hasil Intelijen atau NHI menerbitkan 327 NHI, meningkat 319% dari periode yang sama tahun 2024. Surat Bukti Penindakan SBP menerbitkan 1.547 SBP, meningkat 239% dari tahun sebelumnya. Selain penindakan, Bea Cukai Batam juga intensif menindaklanjuti perkara hingga ke tahap penyidikan. Sepanjang 2025, Januari hingga Oktober telah dilakukan penyidikan atas 22 kasus pidana kepabeanan dan cukai, meningkat 57% dari tahun 2024. Sebanyak 12 perkara telah berstatus P21. Di bidang cukai, penyelesaian perkara melalui mekanisme ultimum remedium telah menghasilkan pembayaran sanksi administratif senilai 6,2 miliar rupiah dari 42 laporan pelanggaran. Peningkatan kinerja pengawasan ini tidak hanya berdampak pada penindakan, tetapi juga mendongkrak penerimaan negara. Hingga Oktober tahun 2025, total penerimaan Bea Cukai Batam mencapai 755,87 miliar rupiah, melampaui 167% dari target tahunan 452,33 miliar rupiah. Masih kata Zaki bahwa dengan upaya pengawasan yang terus diperkuat, Bea Cukai Batam berkomitmen untuk menegakkan aturan secara adil dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta dunia usaha. Ia pun juga menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan masyarakat Batam dan Kepulauan Riau dalam upaya pemberantasan penyelundupan. Bea Cukai Batam menyatakan akan terus meningkatkan pengawasan dan pelayanan, memegang teguh nilai-nilai integritas dan profesionalisme, serta berharap masyarakat dapat terus berpartisipasi aktif dalam mendukung pemberantasan penyelundupan. Tim Liputan Rasio.com melaporkan.